Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat beriman, pernahkah kita bangun di sepertiga malam, mengangkat tangan dengan penuh harap, tapi doa terasa tak menembus langit? Atau kita sudah tahajud, tapi hati kita tetap kosong, bahkan muncul rasa bangga dalam diri? Hati-hati, jangan-jangan tahajud kita termasuk yang diperingatkan Rasulullah bukan hanya sia-sia, tapi bisa mendatangkan dosa. Na'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga hari ini Allah lapangkan rezeki kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, panjangkan umur kita dalam keberkahan, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan beriman. Dan jangan lupa sahabat, tuliskan salawat di kolom komentar. Insya Allah itu akan menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, di bulan Muharram ini, bulan yang dimuliakan Allah, bulan pembuka tahun Hijriah, bulan yang penuh dengan momentum hijrah, muhasabah, dan memperbaiki diri. Kita diajak untuk kembali menata hati, termasuk dalam ibadah-ibadah kita, terutama ibadah yang sangat istimewa, yaitu salat tahajud. Sahabat, pernahkah kita mendengar bahwa tahajud adalah salat yang sangat istimewa? Bahkan Allah menyebutnya sebagai jalan menuju maqam Mahmud, kedudukan yang mulia di sisinya. Tidak ada ibadah malam yang seagung tahajud. Karena itu banyak orang berlomba-lomba bangun di sepertiga malam, mengangkat tangan, berharap doa mereka dikabulkan. Namun ada satu pertanyaan penting: apakah semua tahajud pasti diterima Allah? Apakah semua orang yang bangun malam otomatis mendapatkan pahala dan keberkahan? Jawabannya tidak selalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan yang sangat tegas bahwa ada cara tahajud yang bukan hanya sia-sia, tetapi bahkan bisa mendatangkan dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Bayangkan sahabat, seseorang rela meninggalkan tidurnya, bangun di malam yang dingin, berwudu, lalu sholat tahajud. Tapi karena niatnya salah, caranya keliru, ibadah itu justru ditolak. Bukan hanya tidak mendapatkan pahala, tapi malah berbuah dosa. Sungguh kerugian yang sangat besar. Karena itu di bulan Muharram ini, bulan perubahan, bulan memperbaiki arah hidup, penting bagi kita bukan hanya tahu bahwa tahajud itu baik, tetapi juga memahami apa saja yang harus kita hindari. Karena kalau kita salah langkah, kita hanya lelah tanpa mendapatkan pahala. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat
tidak ketinggalan kajian kami berikutnya. Jangan ragu untuk menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. Insya Allah doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita saling mendoakan. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, tahajud adalah ibadah hati, ibadah yang sangat halus. Tidak cukup hanya dengan gerakan, tetapi harus dengan niat yang benar, cara yang tepat, dan hati yang ikhlas. Tahajud itu layaknya kunci emas. Jika digunakan dengan benar, ia akan membuka pintu langit. Tapi jika caranya salah, kunci itu tidak membuka apa-apa. Maka pada kesempatan kali ini, mari kita belajar bersama tentang tahajud yang dilarang oleh Rasulullah, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, dan bagaimana kita meluruskan niat agar tahajud kita bukan hanya menjadi rutinitas, tetapi benar-benar bernilai di sisi Allah. Sahabat beriman, izinkan saya berbagi sebuah kisah seorang pemuda sederhana yang bernama Ahmad. Ia lahir dari keluarga miskin. Ayahnya hanyalah tukang becak, ibunya berdagang kecil-kecilan di pasar. Hidupnya penuh dengan keterbatasan hingga ia sering merasa putus asa. Bahkan setelah lulus SMA, ia tidak bisa melanjutkan kuliah karena tidak ada biaya. Malam-malamnya ia habiskan dengan menangis dalam sujud, memohon jalan keluar kepada Allah. Suatu malam, seorang ustadz menasihatinya, kalau engkau ingin hidupmu berubah, bangunlah di sepertiga malam, mintalah langsung kepada Allah. Sejak saat itu, Ahmad mencoba untuk istiqomah. Setiap malam ia bangun, meskipun berat, meskipun mengantuk, bahkan sering ia ingin menyerah. Doanya sederhana, ya Allah, bahagiakan kedua orang tuaku, angkatlah kesulitan hidup kami. Sahabat, tidak sampai setahun Allah bukakan jalan rezekinya. Ia mendapatkan beasiswa, kuliah gratis, dan terus berjuang. Setelah lulus, Ahmad diterima bekerja di perusahaan yang besar, dan yang paling mengharukan, gaji pertamanya ia berikan kepada ibunya sambil berkata, "Ibu, ini jawaban doa-doa kita di sepertiga malam." Ibunya menangis bukan karena uangnya, tetapi karena melihat anaknya begitu dekat dengan Allah. Sahabat beriman, ini menunjukkan bahwa tahajud bukan sekedar ibadah tambahan, tetapi pintu pertolongan Allah. Namun perlu diingat, semua itu terjadi karena keikhlasan, bukan karena ingin dipuji, bukan karena dunia semata, tetapi karena mengharap ridha Allah. Dan di bulan Muharram ini, saat kita memulai lembaran baru, ini saat yang tepat untuk memperbaiki kualitas tahajud kita. Sahabat yang dirahmati Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan
ada 6 bentuk tahajud yang harus kita hindari. Yang pertama, tahajud tanpa istiqomah. Rasulullah bersabda, "Wahai Abdullah, jangan seperti si fulan. Dulu ia rajin sholat malam, lalu ia meninggalkannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, jangan hanya semangat di awal, lalu berhenti di tengah jalan. Allah sangat mencintai amalan, meskipun kecil, tapi dilakukan terus-menerus. Yang kedua, tahajud yang dikhususkan hanya malam Jumat. Sahabat, Rasulullah melarang mengkhususkan malam tertentu untuk qiyamul lail. Artinya, jangan pilih-pilih malam. Jadikan tahajud sebagai kebiasaan, bukan musiman. Yang ketiga, tahajud dalam kondisi mengantuk berat. Ada sahabat yang sampai mengikat dirinya agar tidak tertidur. Lalu Rasulullah bersabda, "Lepaskanlah tali itu, sholatlah ketika segar, jika lelah maka tidurlah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena Allah tidak ingin kita sholat dalam kondisi yang tidak sadar, tidak khusyuk. Yang keempat, tahajud yang berlebih-lebihan. Rasulullah memberikan teladan. Beliau sholat malam, tapi juga tidur. Beliau puasa, tapi juga berbuka. Beliau bersabda, "Barang siapa membenci sunnahku, maka ia bukan dari golonganku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat, Islam itu seimbang, tidak berlebihan, tidak memaksakan. Lalu yang kelima, tahajud demi dunia. Rasulullah bersabda, "Janganlah ia berdoa kecuali meminta kebaikan atau perlindungan dari keburukan." Hadis riwayat Muslim. Artinya, jangan hanya fokus pada dunia, harta, jabatan, tapi utamakanlah akhirat. Yang keenam, tahajud karena riya. Ini yang paling berbahaya. Sholat malam tapi ingin dilihat orang, supaya dipuji, supaya dianggap soleh. Ibadah seperti ini bisa menghapus pahala, bahkan mendatangkan dosa. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah tahajud adalah ibadah yang sangat agung, tetapi juga sangat sensitif. Jika kita salah niat, salah cara, maka bisa membuatnya sia-sia. Dan di bulan Muharram ini, bulan perbaikan diri, mari kita luruskan kembali niat kita. Jangan sampai kita tahajud hanya untuk dipuji, hanya untuk dunia, atau hanya semangat di awal. Ingatlah, tahajud adalah momentum ketika kita berbicara langsung dengan Allah. Ketika dunia sunyi dan manusia terlelap, Allah membuka pintu bagi hamba-hambanya yang rindu. Maka jagalah tahajud kita dengan penuh keikhlasan, dengan keseimbangan, dan dengan istiqomah. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang benar dalam ibadah, ikhlas dalam niat, dan istiqomah dalam amal, sehingga setiap rakaat tahajud kita menjadi cahaya di dunia, penolong di alam kubur, dan pemberat amal di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.